ya, Kak. Kita mau lanjut membahas tentang topik ya yang kita sama-sama renungkan pada hari Senin sampai sekarang. Nah, saudara, ini sebenarnya lanjutan dari apa yang kita sudah belajar ya tentang bagaimana kita menjadi komunitas yang radikal, yang tidak tergoncangkan. Nah, masih ingat saudara, kita mau sama-sama lihat mengulang lagi yang minggu lalu kita sudah belajar Lukas 6 ayat 46 sampai 48 ya. Kita masih ingat? Next berikutnya. Nah, dikatakan mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Saudara, apakah kita mau hidup kita, ya, komunitas kita menjadi komunitas yang tidak tergoncangkan? Ya, kalau mau, saudara, kita mesti punya fondasi hidup kita. Ya, kita harus membangun rumah kita di atas dasar batu karang. Batu karang, saudara. Nah, batu karang itu adalah, saudaraku, Kristus sendiri. Nah, bagaimana kita membangun hidup kita di atas batu karang, saudara? Ya, 2 langkah aja, mendengar dan melakukan. Ya, kalau kita mendengar dan melakukan, saudara, maka kita punya fondasi yang tidak tergoncangkan. Ya, ketika angin datang, hujan datang, banjir datang, kita berdiri tegak. Ya, kita tidak tergoncangkan. Saudara, sebentar lagi akan ada banyak, saudaraku, goncangan berlanjut. Ya, mungkin COVID-19 ini sudah mereda habis ini, saudara. Bulan-bulan ini ya mungkin sudah jauh akan mereda. Ya, tapi bukan berarti nggak akan ada lagi goncangan-goncangan yang lain. Akan terus ada. Saudara, akan ada goncangan ekonomi. Hari-hari ini sudah kita lihat, saudaraku, goncangan itu. Ya kan? 2 tahun kita, saudaraku, di lockdown karena COVID ini, ya, ekonomi pasti goncang, saudara. Ya, ada goncangan, apalagi, saudara. Ya, apakah nggak akan ada penyakit lain? Ada kemungkinan akan ada lagi. Ya, dan Alkitab bilang, ya, saudaraku, pandemi itu bisa ada terus. Ya, karena saudara dikatakan penyakit menular, ya, sampar itu akan ada terus. Saudara, apalagi goncangan, ya, goncangan politik, ya, seperti yang sekarang terjadi, goncangan suku-suku bangsa. Ya, saudara, sekarang ini suku bangsa melawan suku bangsa. Ya, kita lihat peperangan di Ukraine, peperangan, saudaraku, ya, di Rusia. Ini adalah apa, saudara? Ini adalah, ya, suku bangsa melawan suku bangsa. Saudara tahu Ukraine, ya, itu dengan apa? Dengan Rusia itu kayak kita sama Malaysia, satu rumpun. Ya, cuma beda apa? Beda etnik grup. Ya, beda suku etnik, tapi perang. Nah, Tuhan udah berkata, pada akhir zaman suku etnik akan melawan suku etnik. Ya, saudara, peperangan antar suku. Ya, kalau dulu mereka akur sekali, sekarang enggak. Wow. Ya, saudara, lihat, kita sama Malaysia mestinya satu rumpun. Tapi kan tegang terus, saudara. Nah, memang itu kata Tuhan, ciri akhir zaman. Ya, saudara, jadi suku akan berperang melawan suku. Nah, itu digenapi, saudara. Goncangan suku-suku bangsa. Goncangan apa lagi?
Ya, alam ini ya akan goncang lebih lagi, saudara. Ya, kita lihat akan ada goncangan rohani. Ya, penyesatan makin banyak jenisnya. Nah, orang Kristen yang nggak siap, yang ini nih, yang nggak punya fondasi yang kuat, habis, saudaraku, murtad. Ya, akan kena, saudaraku, ajaran-ajaran sesat. Nah, goncangan akan datang terus, saudara. Ya, sampai nanti puncaknya goncangan langit. Langit pun akan goncang ketika 7 sangkakala Allah dicurahkan. 7 murka Allah dicurahkan, maka saudara, itu goncangan terhebat, kata Ibrani. Ya, langit pun akan goncang satu hari kelak. Saudara, apakah kita siap? Nah, siapa yang siap menghadapi goncangan, saudara? Ya, orang yang membangun dirinya di atas batu karang. Ya, komunitas yang membangun, ya, saudaraku, komunitas itu dibangun di atas dasar batu karang, ya, yaitu saudara, melakukan dan taat dan mendengar dan melakukan, saudara. Nah, ini penting, mendengar dan melakukan. Nah, pertanyaannya, kenapa ada orang yang mendengar tapi tidak melakukan? Karena saudara? Ayat 46. Ya, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ya, karena pemahaman mereka tentang Yesus itu keliru. Mereka melihat Yesus hanya sebagai juru selamat, hanya sebagai penolong, bukan sebagai Tuhan. Nah, ini problemnya, saudara. Ya, Injil yang kita beritakan kebanyakan Injil saudaraku, Yesus cuma juru selamat dan penolong, bukan Tuhan. Betul, Yesus Tuhan juru selamat dan penolong, tapi dia sekaligus juga adalah Tuhan. Nah, kalau kita sebut dia Tuhan, kurios artinya kita pasti melakukan apa yang dia katakan, saudara. Nah, tapi kita enggak. Makanya, saudara, ya, kita jadi komunitas yang tergoncangkan. Ya, kita akan tergoncang, saudaraku. Ya. Nah, mari, saudaraku, kita jadi komunitas yang tidak tergoncangkan. Ya, yang radikal. Next, kita masih ingat, saudara, kata radikal berasal dari radix, yang artinya akar. Ya, jadi komunitas yang radikal, komunitas yang akarnya kuat. Ya, karena dia berpikir dan bertindak sampai ke akar-akarnya. Seperti pohon ini, saudara. Masih ingat saya terangkan, pohon ini, pohon redwood tree yang paling tinggi di dunia ini. Pohon paling tinggi. Ya, juga paling tua bisa hidup, saudara. 2.500 sampai 3.000 tahun. Ini pohon, saudara, tidak bisa digoncang oleh gempa dan tumbang, tidak bisa, saudaraku, ditiup angin tumbang, karena akar-akarnya terjalin. Lihat itu, saudara. Akar-akarnya kuat. Nah, kalau kita, saudaraku, jadi komunitas yang saling terikat janji, akarnya kuat, saudara. Kita jadi komunitas yang radikal, maka kita tidak tergoncangkan. Nah, bagaimana menjadi komunitas yang tidak tergoncangkan? Langkah-langkah praktisnya apa? Nah, mari kita ulangi, saudaraku. Next. Ya, kalau kita mau jadi komunitas yang tidak tergoncangkan, kita mesti taat kepada 3 perintah Tuhan secara radikal. Ya, kita mesti taat kepada 3 perintah Tuhan secara radikal. Pertama, perintah yang terutama, yaitu mengasihi Allah secara radikal, saudara. Nah, sekali lagi, radikal di sini bukan teroris, ya, dalam pengertian positif. Radikal artinya habis-habisan, sold out. Ya, apakah kita mengasihi Allah secara radikal, sold out, ya? Nah, nanti kita lihat, saudara,
wujudnya kita mengasihi Allah secara radikal adalah ibadah yang sejati. Ya, nanti kita dalamin ini. Nah, wujud kita saling perintah yang kedua yang kita mesti taat, saudara, secara radikal adalah apa, saudara? Perintah yang baru. Ya, Yesus bilang, perintah baru kuberikan padamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, saudara, Yesus mengasihi kita itu radikal, saudara. Kenapa radikal? Habis-habisan. Dia menyerahkan dirinya kepada kita, nyawanya kepada kita. Apakah kita juga rela menyerahkan nyawa kita kepada sesama kita, kepada saudaraku anggota kompak kita, kepada keluarga kita, istri, anak-anak? Apakah kita menyerahkan nyawa kita? Ya, seringkali kita belum radikal dalam saling mengasihi, saudara. Nah, ini minggu lalu kita sentuh. Ya, kemudian yang ketiga adalah kita taat kepada amanat agung. Ya, kita praktek amanat agung dengan radikal. Ya, saudara, ini perintah raja. Apakah kita taat, saudara, sama perintah raja? Ya, mempraktekkan amanat agung dengan radikal. Ya, mendoakan jiwa-jiwa baru, saudara. Ya, kita menjangkau, memenangkan mereka, menginjili mereka. Dan bukan hanya itu, sampai mereka dimuridkan. Ya, kita apakah terus sampai hari ini memuridkan jiwa baru? Ya, atau banyak sekali orang yang belum dimuridkan di jemaat. Apakah kita jangkau mereka, saudara? Nggak usah keluar dulu, di jemaat banyak sekali orang yang belum dimuridkan. Pria belum dimuridkan, wanita. Nah, sebentar lagi bulan depan kita ada, saudaraku, ya, pemuritan wanita, ya, WB. Ya, kita, saudaraku, ibu-ibu, mari kita yang udah ikut WB, kita mau dipakai Tuhan memuridkan wanita-wanita lain. Maka ambil kesempatan ini, saudara. Banyak sekali jiwa yang belum pernah dimuridkan. Kita praktek, saudara. Ya, itu bagian dari amanat agung. Jadi amanat agung bukan hanya memenangkan mereka, bukan. Yang belum dimuridkan kita muridkan. Itu amanat agung, saudara. Ya, karena inti amanat agung adalah jadikan sekalian bangsa murid. Ya, jadi yang belum mengerti pemuritan, ya, kita jadikan murid, saudara. Nah, itu penting, saudara. Nah, jadi up, in, out harus dipraktekkan simultan dan secara radikal. Radikal, saudara. Nah, sekarang kita khusus mau melihat perintah yang pertama, saudara. Ya, yang disebut perintah yang terutama. Ya, coba kita lihat berikutnya dan berikutnya lagi. Ya, 2 slide berikutnya. Ya, 1 lagi. Nah, saudara, kita mau sama-sama, ya, sebelumnya, yang keberapa itu? Ya, ini nih. Oke. 1 kali Tuhan Yesus ditanya, saudara. Ya, apakah hukum yang terutama, yang terpenting? Ya, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah apa, saudara? Dengarlah, hai orang Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, ini penting, saudara. Ya, kita lihat satu-satu ini, saudara. Jadi jawab Yesus, hukum yang terutama ialah Shema Israel. Ya, dengarlah, hai Israel. Tuhan itu Allah, Tuhan Allah kita. Ya, Tuhan itu Allah kita. Ya, Adonai, ya, Eloheinu, Adonai Ehad, Tuhan itu Esa. Berdasarkan 2 hal inilah, ya, saudara, ayat 30 bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu
dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, saudara, kita disuruh harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap keberadaan kita. Ya, kenapa, saudara? Oleh sebab ayat 29. Oleh sebab Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, ini dasarnya, saudara. Ya, Tuhan itu Allah kita, yaitu hukum keberapa? Masih ingat? Ya, perintah keberapa, saudara? Pertama. Ya, masih ingat, saudara, perintah yang pertama? Apal nggak? Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari Mesir, negeri perbudakan. Ya, itu perintah yang pertama, saudara. Ya, jadi perintah yang pertama itu adalah ya di mana, saudara, Tuhan memperkenalkan dirinya, saudara. Ya, Tuhan perkenalkan dirinya, saudara. Siapa dia? Ya, dia itu adalah Allah, ya. Dia Allah yang disebut Tuhan, YHWH. Ya, dia adalah Tuhan YHWH, Allah kita. Ya. Nah, Allah yang bagaimana? Yang telah, ya ini buat orang Israel ya, yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, negeri perbudakan. Ya, di mana, saudaraku, mereka disuruh menyembelih ya seekor anak domba untuk satu keluarga. Lihat gambarnya, saudara. Ya. Dan darah anak domba ini mesti ditaruh di saudaraku, di sebelah kiri kanan. Lihat, ini pintunya, saudara. Dan di atasnya ditaruh seperti itu, saudara. Di saudaraku, ditaruh sebagai tanda ya di kiri kanan pintu dan di atas. Ya, saudara. Sehingga, saudara, kalau malaikat maut lewat, dia tidak membunuh anak sulung dari, saudaraku, keluarga orang Israel. Nah, saudara, ini menggambarkan apa, saudara? Ya, Perjanjian Lama baru bayang-bayang. Kita hidup dalam apa, saudara? Kenyataannya. Jadi anak domba itu adalah gambaran dari Kristus. Lihat di belakang itu ada, di dalam itu ada Kristus. Sebenarnya, saudaraku, ya itu adalah nubuatan tentang Kristus. Ya, jadi Tuhan YHWH ya, itu kalau buat kita mengacu kepada Kristus. Ya, Kristus yang sudah mati di kayu salib. Ya. Karena Kristus ya artinya Yesus itu artinya ya YHWH yang menyelamatkan. Ya. Jadi YHWH yang menyelamatkan, Yahweh yang menyelamatkan. Jadi, saudara, dia adalah Yehova yang menyelamatkan kita. Ya. Bagaimana dia menyelamatkan kita? Ya, seperti orang Israel selamat karena dikorbankannya anak domba, darahnya ditaruh di situ. Demikianlah Kristus, saudara. Ya, dikorbankan di kayu salib. Ya, dia menyerahkan dirinya. Ya, seluruh dirinya, saudara. Lihat. Ya, dia serahkan. Dia berikan kepada kita sebagai korban penebusan buat dosa-dosa kita. Dia mati radikal sekali, saudara. Menyerahkan seluruh hidupnya. Dia nggak berikan separuh-separuh. Dia berikan 100% hidupnya bagi saudara. Dia mati di kayu salib habis-habisan. Saudaraku, itulah Allah kita. Ya, saudara tahu Yesus ya dia sudah berkorban bagi kita, mati di kayu salib buat kita, saudaraku. Itulah hukum yang pertama. Oke, saudara. Ya, nah, yang kedua apa, saudaraku? Kalau saudara lihat di dalam 10 perintah Allah, saudara, ya, Tuhan itu Esa. Nah, Tuhan kita ya bukan hanya telah mati di kayu salib buat kita, ya, tapi Tuhan kita cuman satu-satunya, Esa.
Artinya bukan politeisme, tapi monoteisme. Ya, tapi kata esa itu ehad, satu tapi banyak, banyak tapi satu. Ya, Allah kita itu satu tapi tiga, tiga tapi satu. Ya, saudara, tiga pribadi tapi satu Allah. Kita menyembah satu Allah tapi tiga pribadi, saudara. Nah, saudara-saudara, itu Allah kita. Oleh karena dia adalah Allah yang esa, satu-satunya, kita nggak boleh menyembah yang lain. Ya, karena Tuhan itu esa, maka janganlah kamu membuat patung apapun, ya, image apapun, ya, baik di bumi, ya, saudara, di bawah air, di langit, ya. Jangan buat patung apapun, image apapun, dan sujud menyembah kepadanya. Karena aku adalah Allah yang saudaraku cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak-bapak ya kepada anak-anaknya 3-4 keturunan, tapi yang memberkati ribuan ya keturunan dari orang yang mengasihi aku. Tapi orang yang membenci aku, ya, maka kesalahan bapak-bapak ditimpakan kepada anak-anaknya 3-4 keturunan. Nah, saudara, itu sebabnya karena dua perintah ini, saudara, yang sangat penting di dalam Alkitab, saudara, ya, di dalam Perjanjian Lama itu, ya, dan ini juga menggambarkan Kristus, ya, saudara, Kristus dan Allah Tritunggal. Karena itulah, karena Allah kita adalah Allah yang telah berkorban buat kita, ya. Dan karena Allah kita itu Tuhan satu-satunya, tidak ada Tuhan yang lain, saudara. Ya, jadi dia adalah Tuhan dan juru selamat, saudara. Ya, itu dia. Ini dasarnya, karena dia adalah Tuhan dan juru selamat. Ya, maka apa respon kita? Nah, ayat 30 responnya. Kasihilah Tuhan Allahmu, karena dia terlebih dahulu mengasihi kamu. Ya, karena dia mengasihi kamu dengan segenap keberadaan dia, saudara. Dengan segenap dirinya diberikan kepada engkau, karena itu sebagai balasan kasihnya. Nah, ini dia. Sebagai apa, saudaraku? Respon kita terhadap kasih Allah, kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Nah, ini dia, saudara. Inilah dia, saudaraku. Ya, kita mesti mengasihi dia, ya, dengan segenap keberadaan kita. Nah, bagaimana kita mengasihi dia dengan segenap keberadaan kita? Nah, kata kuncinya ini, saudara. Seperti Kristus telah menyerahkan dirinya kepada kita, demikianlah kita pun menyerahkan diri kita secara radikal kepada dia, saudara. Ya, kalau dia mengasihi kita, ya, dengan menyerahkan dirinya, kita pun, saudaraku, harus menyerahkan diri kita kepada dia. Berapa persen kita serahkan? Ya, 100%. Apakah saudara sudah sold out, memberi diri saudara 100% kepada dia? Ya. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan kita, penguasa tunggal kita. Dia juga adalah juru selamat kita, saudara. Ya, Tuhan dan juru selamat. Karena itu kita harus serahkan diri kita kepada dia. Ya, kita menyembah dia, kita beribadah kepada dia, saudaraku, dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita, saudara. Itulah sebabnya, saudara, hukum yang pertama, saudara, ya, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita. Ya, wujudnya, prakteknya adalah ibadah sejati, saudara. Prakteknya adalah kita tiap hari mempersembahkan diri kita sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada dia.
Ya, kenapa saudara? Karena dua alasan tadi. Karena YHWH adalah Allah kita yang telah berkorban, mati di kayu salib, saudaraku. Yesus itu mati di kayu salib, memberikan nyawanya 100% kepada kita. Ya, kedua, dia adalah Tuhan dari segala-galanya, ya, karena Tuhan itu Esa. Ya, yang lain itu nggak boleh jadi penguasa hidup kita. Ya, saudaraku, berhala nggak boleh jadi penguasa hidup kita. Kita nggak boleh sujud menyembah berhala, nggak boleh menyembah, saudaraku, penguasa yang lain. Ya, kita hanya boleh menyembah satu-satunya penguasa, Yesus Kristus, saudara, yang sudah mengasihi kita. Allah yang sudah mengutus dia datang, mengasihi kita, membeli kita dengan harga tunai, sehingga saudaraku, kita bukan milik kita lagi, tapi milik dia. Saudara, inilah ya saudaraku ibadah dasarnya ibadah. Ya, nah itulah yang ditulis dalam Roma 12 ayat yang pertama, saudara. Ya, jadi kita belajar kan, saudara, hari Minggu, ya, bagaimana kita, saudara, mempraktekkan ibadah sejati. Nah, kita mundur satu PowerPoint, saudara. Saya mau bacakan Roma 12 ayat 1 dalam firman Allah yang hidup. Ada hal-hal yang ditekankan di sini, agak sedikit beda dikit penekanannya dengan terjemahan baru. Karena itu, saudara sekalian yang saya kasih, saya mohon supaya saudara melayani Allah. Nah ini, melayani Allah dengan seluruh hidup kalian. Ya, seluruh hidup kalian. Serahkan ya diri kalian, persembahkan dirimu sebagai suatu persembahan yang suci, ya, persembahan hidup yang suci. Suatu persembahan yang menyukakan hatinya. Melayani dia dengan cara ini adalah ibadat sejati dan balasan yang pantas untuk kasihnya. Ya, nah ini dia balasan yang pantas untuk kasihnya, saudara. Ya, jadi reasonable service. Ya, apa, saudaraku? Balasan yang pantas untuk kasihnya. Balasan yang logis. Balasan yang apa, saudaraku, masuk akal. Ya, balasan yang pantas. Artinya apa, saudara? Pantaslah kalau dia udah menyerahkan dirinya 100% kepada saudara. Ya, dia sudah menyerahkan nyawanya 100%. Adalah balasan yang pantas. Saudara juga menyerahkan diri saudara sepenuhnya kepada dia. 100%. Jangan ada yang ditahan-tahan. Ya, 100% radikal. Ya, kita beribadah secara radikal. Menyembah Allah itu radikal. Melayani Allah itu radikal. Apapun yang kita lakukan, saudaraku, ya, adalah merupakan bagian dari penyembahan. Ya, kita hidup ya untuk, saudaraku, menyerahkan diri kita kepada dia, ya, supaya kita melayani dia, saudara, seumur hidup kita. Ya, dari pagi kita ikut mesbah doa ini, kita udah mempersembahkan diri kita, saudara. Ya, kita sudah, saudaraku, menyerahkan diri kita 100% kepada dia, radikal, karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, saudara, dia terlebih dahulu berkorban buat kita. Dia terlebih dahulu menyerahkan dirinya 100% sebagai balasan yang pantas untuk kasihnya. Nah, kita mau mempersembahkan tubuh kita 100% juga kepada dia tiap hari. Itulah ibadah sejati. Jadi ibadah sejati itu apa, saudara? Nah, kita lihat next, saudaraku. Ya, motifnya next lagi ya. Nah, ini yang
kemarin kita renungkan. Roma 11 ayat 30 dan 31. Kemudian ayat 36. Saya bacakan 3 ayat ini aja. Ya, ini alasannya kenapa kita, saudara, menyembah Tuhan, ya, beribadah secara radikal. Kenapa? Ya, sebab ibadah sejati Roma 12 ayat 1 kalau di TB dimulai dengan karena itu, ya, tadi juga ada karena itu, ya, firman Allah yang hidup juga pakai karena itu. Nah, karena apa? Konteks dekatnya adalah karena pasal 11. Konteks jauhnya, saudara, adalah ya pasal 1 sampai pasal 11. Setelah Paulus terangkan panjang lebar ya bagaimana Yesus menyerahkan dirinya, memberi dirinya, saudara, disalibkan, mati di kayu salib, ya, supaya kita memperoleh keselamatan, saudara. Ya, supaya kita boleh ditebus, ya, menerima keselamatan itu, ya, maka puncaknya di pasal 11. Nah, mari kita lihat, saudaraku, ya, apa kata firman Tuhan ini, ayat 30. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Ya, kamu beroleh apa? Kemurahan Allah oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Ya, nah, perhatikan berulang-ulang dia sebut kemurahan, kemurahan, kemurahan. Makanya Roma 12 ayat 1, ya, karena itu demi kemurahan Allah, ya, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu atau dirimu, ya, kepada Tuhan, ya, ini terus-terusan dilakukan, ya, sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati, ya, oleh kemurahan Tuhan. Ya, karena itu oleh kemurahan Tuhan. Nah, saudara, inilah ibadah yang sejati. Inilah motif kita beribadah. Ya, sebagai balasan yang pantas, reasonable service, balasan yang pantas untuk kasihnya, balasan yang pantas untuk kemurahannya, ya, karena dia begitu murah, dia begitu mengasihi kita, saudara, dia murah hati dan begitu mengasihi kita, ya, maka sebagai balasan yang pantas, ya, kita pun akan mempersembahkan seluruh hidup kita, saudara. Ya, itulah ibadah yang sejati. Jadi ibadah sejati itu apa? Nah, masih ingat, saudara, Pak David tekankan, ibadah yang mempraktekkan ibadah karena, bukan ibadah supaya. Ya, masih ingat? Nah, banyak kita masih mempraktekkan ibadah supaya. Kenapa kamu beribadah? Supaya aku sukses. Supaya aku diberkati. Supaya aku kaya. Supaya aku sembuh. Supaya hidupku makmur. Supaya hidupku nyaman. Kita masih praktek ibadah supaya, saudara. Nah, mestinya kita praktek ibadah apa? Karena. Ya. Oleh karena kemurahannya, saudara. Maka kami, ya, saya mau mempersembahkan tubuh saya sebagai korban yang hidup oleh karena kemurahannya. Oleh karena dia menyerahkan 100% dirinya, saya pun harus menyerahkan 100% diri saya. Ya, oleh karena kemurahannya, saya mau menyembah dia, saya mau melayani dia, saya mau beribadah kepada dia.
Ya, Saudara. Nah, itu yang pertama, ayat 30 dan 31. Lalu ayat 36, Saudara, ya. Jadi tadi oleh karena kemurahannya dia menyerahkan dirinya. Nah, sekarang ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, ini Saudara, ya, menggambarkan siapa Allah kita. Dia adalah Tuhan, pemilik segala-galanya, Saudara. Dia bukan cuma Tuhan kita, Tuhan semesta alam ini, Saudara. Ya, Dia Tuhan, pemilik, penguasa tunggal dari segala sesuatu termasuk hidup kita. Sebab segala sesuatu, berapa? Segala sesuatu adalah dari Dia. Ya. Kemudian oleh Dia. Dari Dia, Dia yang ciptain, Saudara. Ya. Terus oleh Dia, ya, Saudara, Dia yang mengoperasikan. Kristus adalah logos yang, ya, apa, Saudaraku, hold all things together. Ya, Saudaraku, Dia yang mengikat segala sesuatu dengan firman-Nya. Segala sesuatu ada karena Dia. Kalau Kristus, ya, apa, Saudaraku, Dia lepaskan firman-Nya, Saudara, dalam ciptaannya, habislah, kita hilang semuanya, Saudara. Sebab dari apa? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, terus oleh Dia, dan kepada Dia. Semua untuk memuliakan Dia, Saudara. Ya, karena Dia adalah Tuhan, penguasa tunggal dari alam semesta ini. Dia penguasa tunggal atas seluruh manusia, ya, atas seluruh, Saudaraku, ciptaannya, atas, Saudaraku, hidup kita juga, Saudara. Oleh karena Dia penguasa tunggal atas hidup kita, maka mari kita mempersembahkan tubuh kita, Saudara. Kita serahkan diri kita 100% kepada pemiliknya, ya, kepada penguasanya Saudaraku, yang berdaulat atas hidup kita. Nah, ini, Saudara, kita mesti mengerti. Kalau kita nggak mengerti, Saudara, ya, kita beribadah itu, ya, ibadah, ya, supaya tadi itu, ya, kita bukan ibadah karena. Nah, kita ibadah kenapa? Pertama, karena kemurahannya, Saudara. Kita beribadah, ya, karena Dia, ya, Saudara, menyelamatkan kita dengan menyerahkan dirinya, ya. Yang kedua, Saudaraku, kenapa kita beribadah? Karena Dia Tuhan, pemilik segala-galanya, pemilik hidup kita, penguasa tunggal hidup kita. Maka kita mau beribadah kepada Dia, Saudaraku, ya, kita mempersembahkan hidup kita 100% radikal kepada Dia, ya. Nah, itulah, Saudaraku, yang menyebabkan ibadah kita beda. Ibadah karena, bukan ibadah supaya. Nah, bentar lagi, Saudara, ya, kita akan, Saudara, juga mulai, ya, beribadah on-site. Nah, mari kita praktekkan ini. Saudara, ketika nanti kita beribadah bersama-sama, apakah, Saudaraku, kita beribadah, ya, dengan radikal, ibadah karena, atau kita masih konsepnya yang lama, ibadah supaya. Nah, ketika banyak orang Kristen hari-hari ini masih praktek ibadah supaya. Misalnya ini contoh, Saudara. Ya, ketika ibadahnya nggak cocok sama seleranya. Ya, misalnya ini mereka ibadah sama-sama hari Minggu. Ya, musiknya kurang sedikit bagus, ya, atau lagu-lagunya kurang nyambung sama dia, ya, atau mungkin suasananya kurang bagus, langsung dia mengeluh, langsung dia bilang, aduh, gua capek ini, suasananya nggak naik, nggak tahu dia mau naik kemana, ya, aduh, capek deh kalau ibadah kayak begini, sorry, aku cari aja ibadah yang bikin senang dong, ibadah yang bikin kita nyaman.
Ya, jangan ibadah yang kayak begini. Ya, yuk kita cari yuk ibadah yang kalau kita baru nyanyi aja, wih, langsung hatinya terasa. Ya, terasa apa? Wow, begidik bulu kuduk saya. Wih, ya, saya merinding loh kalau datang ke ibadah ini. Ya, saudara, belum tentu merinding itu adalah hadirat Tuhan, saudara. Belum tentu. Ya, kadang-kadang kita tinggal di hadirat Tuhan nggak berasa apa-apa, saudara. Tapi kita harus percaya, ya Tuhan hadir, ya saudara. Nah, kalau saudara ikut konsernya Michael Jackson, merinding, saya jamin, merinding, ya. Jadi saudara, ada orang yang ya dia beribadah supaya punya perasaan enak, nyaman, ya tersentuh. Kadang-kadang betul Tuhan menyentuh kita, saudara. Ya, tapi kadang-kadang Tuhan nggak menyatakan ya spesial menyentuh kita, tapi Dia hadir. Ya, apakah saudara beribadah ibadah karena atau ibadah supaya? Kalau ibadah supaya, saudara, kita nggak cari yang kita pasti cari yang gitu-gitu, ya. Tapi kalau kita ibadah karena, kita nggak pusing soal ya hal itu. Saya mau datang, saya mau menyenangkan Tuhan, ya bukan disenangkan, ya. Dan kita menyembah Tuhan, saudara, bukan untuk dilihat orang. Orang lihat atau enggak, aku sama menyembah Tuhan. Ya, aku datang mengabdikan diriku sepenuhnya pada Tuhan. Nah, saudara, kalau nanti kita praktek ibadah karena, wih, dahsyat sekali, saudara. Bayangkan, saudara, dahsyat ya penyembahan kita, saudaraku. Ya, walaupun kita nggak suka, saudaraku, lagi nggak suka, ya lagi nggak nyaman, tapi kita berkorban. Nah, itu penyembahan yang sejati, itu ibadah yang sejati. Ya, justru saudara, ibadah sejati itu mesti ada korbannya, ya kan? David kutip ayat itu hari Minggu, ya saudara, bahwa ya seperti Daud, dia tidak mau mempersembahkan sesuatu tanpa berkorban, saudara. Ya, saudara berkorban nggak ibadah pagi ini, saudara? Ya, atau kita nggak rela berkorban, ya kita mau menikmati suasana, kita mau saudaraku supaya dilayani, kita mau supaya saudaraku ya kita apa ya pokoknya saya maunya fun, ya saudara. Ibadah itu kita mesti berkorban. Bangun pagi nggak enak, saudara, ya kita lagi ngantuk tapi kita berkorban. Kita lagi nggak concern, tapi kita berusaha concern, saudara. Ya, kita lagi, saudaraku, feelingnya not good. Kita berkorban, saudara. Kita datang kepada Dia. Nah, kalau kita lakukan itu, ya saudara, saya percaya ada damai sejahtera dan sukacita, saudara. Ya, ada damai dan sukacita. Ya, jadi musiknya bagus nggak bagus, ya khotbahnya bagus nggak bagus, ya kita saudaraku bukan cari itu. Kita saudaraku beribadah karena kemurahannya. Kita beribadah karena Dia adalah Tuhan semesta alam ini, penguasa semesta alam ini, penguasa segala-galanya, saudara. Dan kita mau persembahkan diri kita kepada Dia, ya. Nah, saudara, itulah ibadah yang sejati. Sekarang yang terakhir, saudara. Bagaimana ibadah itu kita praktekkan sebagai gaya hidup? Ingat, saudara, ibadah bukan sekedar acara, ya, event. Oh, Pak Edi, saya tadi lagi ikut ibadah sejati. Ya, betul, itu juga bagian dari ibadah sejati. Pagi-pagi kita doa, mesbah doa ini bagian dari ibadah. Tapi nggak boleh berhenti sampai di sini. Dilanjutkan sepanjang hari kita mesti beribadah, saudara. Ya, ketika kita kerja, kita lagi ibadah. Ketika kita lagi jaga anak, saudaraku, ibu-ibu lagi mendidik anak dengan bayinya di rumah, engkau sedang beribadah. Ya, ketika engkau kerjakan
Ya, tugasmu jaga toko, engkau sedang beribadah. Ketika engkau, saudaraku, bangun hubungan di keluargamu, engkau sedang beribadah. Ketika engkau di jalan, lagi nyetir, lagi naik motor, engkau sedang beribadah. Nah, gimana caranya beribadah itu? Kunci sederhananya gimana? Nah, Petrus memberi kita, saudaraku, kuncinya. Nah, nanti ini minggu-minggu berikutnya mungkin kita akan perdalam, saudara. Ya, nah dulu Petrus jatuh bangun, saudara. Ya, dia sebenarnya orangnya semangat. Ya, dia semangat, tapi murtad juga semangat dia, saudara. Ya, nah dia orangnya spontan. Ya, tapi murtad juga spontan. Ya, nah ini dia jatuh bangun. Ya, goyah hidupnya. Dia kayak alang-alang, ditiup angin goyah. Ya, musim-musiman. Ya, musim bertobat, musim bertobat dia ikut bertobat. Musim murtad dia ikut murtad, ya kan? Musim kelepasan dia lepas, musim kemasukan dia kemasukan lagi, saudara ya. Musim-musiman, banyak orang Kristen musiman. Bentar bagus, bentar enggak, ya. Sebentar begini, sebentar enggak, ya. Nah, akhirnya saudara, Petrus setelah dia, saudaraku, penuh dengan Roh Kudus, ya, dipimpin Roh Kudus, ya, dia menemukan satu prinsip, saudara, yang membuat dia bertumbuh luar biasa, radikal hidupnya. Sampai akhirnya, saudara, dia nggak takut menderita apapun, nggak takut dianiaya. Tadinya dia takut lari, ya, menyangkal Yesus waktu dianiaya, saudara. Ya, tapi dia, saudaraku, setelah dia mengerti prinsip ini, dia nggak takut lagi, saudara. Bahkan di akhir hidupnya, saudara, ya, dikatakan dia menyerahkan dirinya untuk disalib terbalik. Wow, radikal sekali Petrus ini, saudara. Disalib terbalik, ya, saudara. Nah, dia temukan prinsip ini. Mari kita lihat. Ini prinsip tiap hari kita mesti jalanin. Hari ini, sepanjang hari ini, praktekkan ini. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, ini dia. Kuduskan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Sekali lagi ya, kuduskan Kristus di dalam hatimu sebagai juru selamat. Amin. Bukan. Kuduskan Kristus di dalam hatimu sebagai penolong kita. Betul? Enggak. Saudara ada yang ngantuk ini. Kuduskan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Apa itu, saudara? Penguasa tunggal Tuhan itu. Ya, pemilik saudara. Kuduskan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, kuduskan itu apa artinya, saudara? Ya, nah, kuduskan itu saudara bisa ganti dengan khususkan, ya, atau fokuskan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ya, jadi saudara fokus tiap hari kita fokus jadiin Kristus sebagai Tuhan. Artinya gini, kita jadikan Kristus penguasa tunggal dalam hidup kita. Dia udah penguasa tunggal, tapi kita mesti menjadikan dia penguasa tunggal hidup kita. Artinya gini, saudara, ya, kita mesti menyerah kepada dia tiap hari dan berkata, Tuhan, Engkaulah Tuhanku, penguasa tunggal hidupku. Kalau Engkau penguasa tunggal hidupku, Tuhan, aku mau taat kepada Engkau. Tuhan, aku mau, Tuhan, diperintah oleh Engkau. Aku mau tunduk kepada otoritas-Mu. Aku mau, Tuhan, menyerahkan seluruh hidupku, ya, seluruh ruang-ruang dalam hatiku. Aku persembahkan kepada Engkau. Aku serahkan kepada Engkau. Kuasai seluruh ruang-ruang dalam hidupku. Seluruh keberadaan hidupku. Mulai dari hatiku, Tuhan. Ya, aku mau kuduskan Kristus di dalam hati saya sebagai Tuhan. Kalau tiap hari saudara lakukan ini, saudara, ya, nanti saudara temukan,
Kok saya mudah ya taat sama Tuhan. Kok saya bisa ya kalahin dosa. Kok saya bisa ya menang atas pencobaan. Kok saya bisa ya melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya, kok perintah Tuhan itu tidak berat ya. Kok kuknya Tuhan itu nyaman ya, tidak berat. Saudara-saudara, engkau akan rasakan itu nanti. Engkau akan, saudaraku, mengalami itu. Nah, saya hari-hari ini lagi praktek ini, saudara. Terus, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Praktekkan ini, saudara. Ayo, mulai hari ini. Ya, jadi kalau ditanya ibadah itu bentuk nyatanya gimana tiap hari? Ya ini, kuduskan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ya, nanti saudara hari ini ya lagi nyetir misalnya. Wih, ngelihat perempuan. Wih, cantik kali lah Pak Edi. Tuing. Nah, pengen bikin dosa kan? Mulai ngebayangin saudara. Ya, mulai ngebayangin, maaf ya, pikirannya jorok. Mulai saudaraku Victor, pikiran kotor. Ya, nah waktu saudara mau jatuh itu, mau berbuat dosa, ya, waktu itulah berseru kepada Dia ya sebagai Tuhan. Barang siapa yang berseru kepada Tuhan diselamatkan, saudara. Ya, bukan hanya diselamatkan dari dosa, tapi kita juga diselamatkan dari kuasa dosa. Diselamatkan dari apa, saudaraku? Ya, dari kuasa dosa yang mau menjatuhkan kita. Ya, itu bukan hanya soal keselamatan ya untuk terima keselamatan kekal, tapi keselamatan jiwa kita, saudara. Tiap hari ya kita, saudaraku, mesti berseru kepada nama Tuhan. Ya, nah kalau berseru kepada nama Tuhan, saudara, ya kita mendapat pertolongannya, saudara. Nah, maka saudaraku, kita baru merasakan Dia itu, saudaraku, penolong kita. Ya, berseru kepada Dia sebagai Tuhan, mengandalkan Dia, berseru aja, Tuhan, kan aku adalah milik-Mu, Tuhan. Tuhan, aku serahkan tadi, Tuhan, imajinasiku, aku lihat perempuan itu, Tuhan. Oh Tuhan, aku pengen berbuat dosa tadi, Tuhan. Tuhan, aku pengen bayangin yang najis-najis. Oh Tuhan, aku adalah milik-Mu, Tuhan. Tuhan, Engkau sudah menguduskan aku. Karena itu aku serahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Nah, waktu saudara ngomong gitu, saudara menguduskan Kristus dalam hati saudara sebagai Tuhan. Langsung pencobaan itu kalah, saudara. Ya, kalah. Ya, dosa tidak bisa menguasai saudara. Saudara yang menguasai. Ya. Nah, saudara, dosa tidak berkuasa. Ya, setan tidak berkuasa. Ya, dunia ini tidak berkuasa atas saudara. Kedagingan saudara tidak berkuasa atas hidup saudara. Kalau saudara praktek ini, mari saudaraku, ya saya mau ajak saudara berdoa hari ini. Siapa di antara kita, saudara, berkata, Pak Edi, saya mau menguduskan ya Kristus di dalam hatiku sebagai Tuhan. Kalau saudara mau taruh tanganmu di dadamu, saudara. Tuhan, mulai hari ini, Tuhan, kami mau ambil komitmen mengasihi Engkau dengan segenap keberadaan kami. Karena Engkaulah Tuhan kami. Engkau adalah Esa. Tuhan, karena itu kami mau, Tuhan, beribadah kepada Engkau. Yes, kami mau, Tuhan, menyembah, melayani Engkau sepanjang hari ini. Menguduskan Kristus di dalam hati kami sebagai Tuhan. Terima kasih untuk firman yang kami dengar, Tuhan. Kami mau persembahkan diri kami terus-menerus sebagai persembahan yang hidup. Pakai hidup kami, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Karena segala sesuatu adalah dari Engkau. Ya. Segala sesuatu adalah oleh Engkau, dari Engkau, dan kepada Engkau. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami persembahkan hidup kami. Amin. Amin. Oke.
Terima kasih. Tuhan, saya serahkan kembali saudara. Ya, mungkin kalau ada yang mau meresponi, ya saudara, dengan sharing insight yang saudara dapat, ya jangan saya aja yang sharing. Saudara dapat apa sebagai respon saudara dengar firman ini? Ya, berkat apa yang saudara terima, saudara boleh sharing, atau mau kesaksian boleh, atau mau bertanya, silakan. Ya, saya serahkan dulu ke siapa, Pak Willy ya, Willy. Oke, thank you Kak Edi ya buat sharing pagi hari ini ya. Mungkin silakan ada teman-teman yang mau menyampaikan dulu, silakan. Mungkin saya meneguhkan aja ya Kak Edi ya. Jadi waktu kayak disampaikan tadi yang di Roma 11, 30, 31, 36 ya. Semakin ini Kak semakin memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan sih kalau yang saya rasakan ya, karena ini kan selama ini udah sering baca tapi hari ini dibukakan jelas banget gitu bahwa ya sadar semua itu kan dari Tuhan. Jadi waktu kita datang beribadah sama Tuhan tadi sudah dikatakan berulang-ulang, bukan supaya tapi karena ya. Karena memang kita sudah diberikan kebaikan, diselamatkan semua karena Dia. Gitu ya, saya cuma meneguhkan itu Kak. Jadi semakin dibukakan dia semakin memiliki rasa takut dan hormat akan Tuhan sih buat saya. Betul. Thank you peneguhannya. Ada lagi saudara dapat apa mau di-share? Silakan Pak. Ya, saya Pak Edi. Ya, saya sih tadi dengar bahwa ya membangun dasar di atas Kristus itu ya mendengar dan melakukan ya. Itu simpel banget ya. Kadang-kadang kan kita mendengar tapi dalam melakukannya yang sulit ya. Jadi itu hal yang sangat basic banget ya buat setiap kita ya, mendengar itu mendengar firman ya. Ya jadi kan ada firman Tuhan, jika kita mendengar dan melakukan seperti kita mendirikan rumah di atas batu ya. Nah, jadi supaya kita semakin bertumbuh ya kita prosesnya belajar untuk mendengar dan taat melakukan ya. Nah, ketika kita mendengar apa yang pesan Tuhan ya mungkin kan setiap hari banyak hal yang kita alami. Ya tentu disitulah Tuhan berbicara ya lewat kesulitan, dan saya belajar untuk mendekatkan kepada Tuhan ya. Pandemi ini membuat ya saya pribadi juga terus diproses, dibentuk ya, sehingga lewat disiplin-disiplin rohani seperti mesbah pagi ya kan, setiap pagi itu melatih ya untuk saya terus belajar mempersembahkan tubuh, karena banyak yang kesulitan bangun pagi gitu ya. Tapi saya boleh bersyukur ya ini menjadi gaya hidup ya. Jadi sebelum alarm bunyi kadang saya udah terbangun gitu ya. Jadi ya saya mau latih bukan hanya ini, disiplin-disiplin yang lain ya, seperti disiplin secara pribadi ya kan. Nah, jadi disiplin puasa ya. Nah, itu mungkin yang saya bisa bagikan bahwa ini sungguh-sungguh jadi ibadah sejati itu bukan hanya pertemuan di ibadah tapi sehari-hari. Ya, betul. Thank you, meneguhkan sekali. Ya, jadi kita bisa taat, saudara, kalau pemahaman kita Yesus itu Tuhan, bukan sekedar juru selamat dan sekedar penolong ya. Kalau dia cuma juru selamat penolong ya dia maaf loh kayak pembantu gitu saudara buat kita ya, atau hansip di rumah ya. Nah, tapi saudara dia adalah Tuhan dan juru selamat ya. Jadi puji Tuhan. Thank you. Ada lagi yang mau sharing? Saya Kak Edi. Ya. Belum. Shalom. Ya, saya Lucy Kak. Saya cuma mau nambahin aja Kak Edi. Kan Kak Edi bilang Kristen supaya
Kristen supaya betul banget itu. Dulu saya tuh sempat kecewa karena saya tuh Kristen supaya kita mau segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan apa yang saya mau. Bilangnya sih terserah Tuhan, tapi ada catatan, ada notnya Kak. Iya, Nah, ternyata 3 tahun yang lalu saya ngalamin luar biasa gitu. Kan dulu anak saya sakit gitu kan. Terus ekonomi saya juga down gitu, turun. Terus terakhir Roni Tuhan panggil kayak di. Nah, di situ saya kan bilang sama Tuhan, Tuhan kan kalau anak Tuhan tuh kan diberkati. Oh ini kenapa enggak gitu? Saya ikut Tuhan supaya saya ada di dalam perlindungan. Ceritanya tuh rohani banget gitu. Tapi bener banget kata Kak Edi, ketika kita berkata saya ada di dalam Tuhan supaya saya diberkati. Saya ada di dalam Tuhan supaya umur panjang, saya diberkati supaya sehat walafiat itu. Tapi ternyata kan kenyataannya beda gitu, berbanding terbalik banget gitu kan kayak gitu. Nah di situ saya renungin waktu saya Kristen supaya itu saya kecewa Kak, kecewa banget sama Tuhan sampai saya ninggalin Tuhan. Saya nggak kebaktian, saya bilang percuma ngikut Tuhan, buat apa ngikut Tuhan gitu kan. Buat ikut Tuhan kan ABCD yang terjadi malah terbalik semua gitu dan mengecewakan gitu. Nah kemarin setelah itu bulan Desember kemarin Tuhan panggil saya balik gitu untuk sadar gitu bahwa saya yang kemarin itu salah gitu. Dan waktu saya renungin kenapa ya Tuhan gitu ya, kenapa saya bisa kecewa, ya itu karena kamu selalu menuntut Tuhan, selalu bilang ayo dong Tuhan, kalau nggak terjadi kita salahin Tuhan. Terus saya tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Firman Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan padamu. Dari situ saya bertobat, terus saya waktu itu dengan Ci Christine juga pelepasan segala macam lewat Zoom, dan saya mulai encounter, kata Kak Christine, saya ingat banget, kamu harus encounter setiap hari sama Tuhan. Jadi itu yang saya lakukan kayak di. Saya sekarang pokoknya saya melakukan apa yang Tuhan mau. Saya punya list gitu. Tuhan saya mau anak saya lulus, tapi saya percaya hari ini anak saya akan lulus dengan nilai yang baik gitu Kak. Jadi saya menyerahkan sama Tuhan. Pokoknya saya lakukan dulu lah. Tuhan bilang ikut Koram Deo. Tuhan bilang ikut Komsel, ikut Komsel. Nah setelah itu saya baru mendapatkan benar-benar iya ya gitu, ikut Tuhan itu kalau kita melakukan nggak usah dituntut Tuhan, pasti Tuhan akan berkati. Ekonomi saya belum pulih 100%, tapi saya lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan gitu Kak. Buat saya, buat anak-anak gitu. Michelle juga udah mau lulus, padahal biaya kuliah kalau dihitung-hitung dulu kan biaya kuliah kan yang cover Ronika. Saya tadinya dia udah mau keluar gitu kan. Pokoknya intinya adalah tahun ini Michelle lulus gitu. Kalau di total tuh berapa ratus juta, belum Jovi, belum untuk ya kuliah mereka lah gitu. Nah, itu aja sih Kak Edi yang saya mau tambahin. Maksud saya adalah tadi kalau kita nuntut Tuhan yang ada, kalau nggak terjadi kita kecewa. Padahal Tuhan punya rencana, Tuhan sedang mendewasakan kita. Kan nggak mau kita jadi baby rohani terus. Ya. Yang saya dapetin. Thank you Kak Edi. Ya, thank you peneguhannya. Kalau kita nuntut Tuhan, yang Tuhan siapa? Kita. Yesus pembantunya kita. Wow. Ya. Nah, itu kita nggak sadar kita udah jadi Tuhan ya. Padahal Dia yang Tuhan, Dia yang penguasa hidup kita, bukan kita. Ya. Jadi ya betul tadi. Jangan jadi Kristen supaya, mari kita jadi Kristen karena. Ya. Oke, ada lagi saudara? Atau ada yang mau kesaksian? Pagi Pak Edi, shalom. Pagi. Pak Edi, terima kasih atas semua pengajaran yang saya boleh dengar, yang saya boleh ikuti sepanjang ikut mesbah doa. Saya ikut dari Oktober tahun 2020 Pak Edi. Memang jatuh bangun, tapi saya bersyukur dengan adanya komunitas ini saya menjadi kuat. Saya bersyukur dengan pengajaran Pak Edi mengajarkan memang kita harus radikal ya, kita harus kuat, kita harus berdiri di atas batu karang.
Ya puji Tuhan, setiap hari kita ada komunitas di tempat ini di Mesbah Doa. Kita saling mendukung, saling mendoakan. Sekarang kita punya kompak yang begitu solid, di mana kita sebetulnya nggak pernah jumpa Kak Edi. Ya Tuhan, kita bisa solid, kita bisa saling membutuhkan. Rasanya kalau nggak ketemu satu hari itu ada yang kurang gitu. Ya, tapi bersyukur maksudnya dengan pengajaran ini semakin membuat kita pinter. Yang dulu manakala kita kan kalau ngafalin firman itu susah benar gitu. Kita apalagi yang senior Pak Edi mengatakan, "Wah, susah amat." Ya iya, kita hari ini hafal besok lupa. Tapi puji Tuhan, melalui pengajaran yang diulang paling tidak nempel. Memang kita nggak hafal 100%, tapi nempel di otak kita. Kita sama-sama saling mendukung, saling menopang. Teman-teman kompak saya itu anggotanya senior tapi semangatnya 45 Kak Edi. Kemudian 75 ya kita bersyukur saya di kompak pagi atau kompak malam kita memang sedang saling mendukung ya. Kita mau bersama-sama ada di dalam komunitas yang mempunyai akar yang kuat di dalam Kristus. Kita tahu dunia nggak semakin baik, dunia semakin nggak baik. Ini itu menurut firman sudah dikatakan dunia ini tidak semakin baik. Tapi kita percaya sebagai komunitas anak-anak Tuhan, kita saling bergandeng tangan, kita boleh saling menguatkan, saling menopang, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang radikal. Kita punya komunitas yang radikal. Terima kasih atas pengajaran Pak Edi, terima kasih atas pandemi ini, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan. Kita boleh ada di tempat ini. Thank you, Kak Edi. Amin. Thank you, Bu. Ya. Ada Kak lagi Edi. nih, Pak Rudi Selamat nih. pagi. Ya, Pak Rudi silakan. Pagi Kak Edi. Pagi teman-teman. Pagi. Ya, ini pengajaran luar biasa ya. Jadi nempel banget nih saya, karena udah sampai ayatnya pun saya hafal sekali ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Setiap kali Kak Edi sampaikan ini meneguhkan saya bahwa ada banyak hal di dalam ayat ini yang harus kita praktekkan. Intinya gitu. Dan saya sejak mendengarkan ayat ini sudah sering lakukan sampai hari ini. Satu, kebetulan kompak yang dekat banget yaitu saya yang satu ada di laut ya, karena dia pelaut kan. Enso yang satu ada di Amerika Kak Edi. Ya, Kak Edi kan juga bilang beberapa kali itu ya. Saya dapatnya juga dari teman di industri ya, bahwa ada orang kena COVID selama beberapa bulan di ICU dan dia diselamatkan dan dia butuh teman katanya. Akhirnya saya hubungi dan jadi kompak kita tuh sampai hari ini ya. Jadi dengan adanya pandemi ini kita bisa antar benua ya, luar biasa. Yang satu di Kaohsiung, yang satu di Amerika. And so kedua, saya belajar mempraktekkan up in out itu. Kebetulan saya diberi kehormatan sebagai RW, diangkat jadi RW di klaster di Serpong. Nah itu saya praktekkan mulai dari pengurus sampai ke warga. Ya kita nggak pandang dia beragama apa, dia etnis apa, jadi kita mempraktekkan kasih dan melayani mereka dengan penuh kasih. Itu yang saya lakukan. And so kalau yang out-nya itu, saya udah lama sekali praktekkan di dunia usaha. Kalau ada orang datang ke tempat saya dan mereka mau sharing, apapun agamanya, apapun statusnya, apapun etnisnya, kalau dia udah mulai tanya, Pak Rudi kok bisnis bisa kayak begini? Udah tuh, langsung saya injilin. Saksian ya. Iya, langsung saya injilin ya. Kalau kamu mau jadi pebisnis yang hebat, kamu harus begini, begini, begini. Semua isinya firman Tuhan kayak gitu. And so hari ini saya dapat peneguhan yang sangat luar biasa dari Kak Edi ya tentang ayat ini. And terima kasih kepada Tuhan, terima kasih pada teman-teman, terima kasih pada Kak Edi. Ya, God bless you all. Tetap semangat. Tuhan berkati. Amin. Thank you Pak Rudi. Maju terus. Oke. Ya, masih ada saudara yang mau sharing ya atau mau bertanya juga boleh, mau kesaksian juga boleh. Oke.
Kalau tidak ada, saya serahkan ke Willy ya. Silakan Willy. Ya, mungkin satu pertanyaan terakhir deh Kak Edi dari saya ya. Ya. Jadi saya kayak diingatin juga sih tentang praktek ibadah sejati kan sering kali tuh kita udah lakukan nih lah ya setahun lebih hampir 2 tahun ini. Cuma yang terpenting itu rupanya yang dari materi KID yang saya dapat itu mendengar ya KID ya. Kadang kita kayak mempraktekkan ibadah sejati kayak kita berdoa, kita minta sama Tuhan, kita kayak memohon sesuatu buat apa yang kita pikirkan gitu. Tapi yang terlebih penting itu mendengarkan dan melakukannya itu ya kayak di ibadah sejati itu seperti itu ya Kak ya. Iya. Jadi tadi sih dari materinya Kaidi, itu yang menjadi kuncinya kita di dalam praktek ibadah sejati itu kita harus fokus apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang kita lakukan gitu. Jadi sangat diteguhkan sih untuk hal ini sih. Thank you Kaidi ya. Mungkin itu sih dari saya ya. Kalau teman-temannya ada yang lain lagi silakan sebelum kita tutup. Kalau nggak ada mungkin cukup kali ya Kaidi ya hari ini ya. Kalau untung ada lagi? Cukup ya, cukup. Cukup ya. Oke. Sampai ketemu ya saudara minggu depan. Ya, makasih ya Kak. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke, hari ini cukup ya. Kita lanjut lagi besok ya. Ya. Oke, makasih semua. Sampai ketemu lagi besok pagi. Sampai ketemu besok pagi Bapak Ibu. Ya, Tuhan berkati semua. Tuhan berkati. Semuanya makasih. Ya, bersama.